Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, dan mari bersama-sama mendengarkan video berikut ini terlebih dahulu. Kenapa dikembalikan ke warga? Terus kami diperhadapkan dengan warga. Di mana keadilannya? Nah, kemarin kita kasih cash uang Pak, bilang warga berdiskusi lagi. Oke teman-teman dan Bapak Ibu semua, suaranya agak bising ya, dan memang ini video aslinya teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut, di dalam video ini ada tulisan ternyata masih berkelanjutan mereka yang mayoritas menindas yang minoritas, di mana para penegak hukum di negara ini. Lalu kemudian juga di bawah sini ada tulisan lagi, khusus Bapak yang baju putih, intinya orang yang mau beribadah itu dilindungi undang-undang. Mari kita lanjut ya teman-teman. Loh, mereka yang melanggar hukum, kami yang ditindas. Coba Bapak pikir. Kalau penawaran tadi, loh, jadi Bapak mengiyakan warga itu mengeksekusi kami. Bebas. Iya, 17 tahun. Kenapa kami kemarin mau ibadah Natal nggak bisa? Nah, kenapa kami mau ibadah 2 minggu berturut-turut? Aparat ada di situ. Kenapa hak kami tidak dibela? Jadi Bapak kalau begitu mati dulu warganya, baru ada pembelaan, begitu? Di mana keadilan di negara ini? Seharusnya saya tidak perlu melapor ke Polres. Sudah diketahui kan ada kesalahan, ada tindakan anarkis. Loh, kenapa? Mereka menghambat kami beribadah, itu hak asasi manusia. Baiknya ibadahnya di lapangan. Warga situ dengan undangan saya. Bapak tanya, kalau Bapak mau tanya itu tanya ke Kestopol, dia udah tahu semua itu. Dia bilang sudah tahu semua. Jadi kenapa saya harus begini? Tidak ada keadilan, tidak ada penyelesaian. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di sini banyak sekali komentar ya. Jumlahnya itu ada 7.420 komentar ya perihal video ini. Sebagaimana yang di layar di sini diantaranya. Di sini teman-teman ya, di sini coba kalian larang ibadah di NTT ya. Lalu kemudian juga di sini ada banyak sekali ya. Maaf banget mau tanya, untuk selain yang mayoritas apakah ada izinnya juga kalau mau ibadah atau mendirikan ibadah? Lalu kemudian teman-teman, ini banyak sekali ya yang juga mengutarakan kekecewaannya ataupun marah perihal pelarangan ibadah ini yang memang sudah kesekian kali terjadi. Nah tadi Bapak Ibu saya tidak secara sengaja menemukan perihal video ini ya. Kalau di dalam penjelasan Bapak ini beliau bercerita mengenai apa yang mereka alami ya beberapa waktu lalu. Katanya ketika ada Natal mereka pun juga ya tidak mendapatkan akses ataupun kemudahan untuk melaksanakan peribadatan. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ingat ya, pada akhir tahun 2024 yang lalu memang juga ada sebenarnya saudara-saudara kita yang lain itu yang sudah sekian lama mempersiapkan ibadah Natal mereka, tetapi kemudian tidak jadi menggunakan tempat yang sudah mereka persiapkan karena ada penolakan dari warga ya. Ada penolakan dari warga setempat, yang mana pada akhirnya mereka harus melaksanakan kegiatan peribadatan itu di lapangan terbuka. Nah memang ini mengherankan sekali ya. Sebenarnya apa yang membuat orang-orang itu kerap kali lebih sibuk ngurusin perihal aktivitas keagamaan saudara-saudara kita yang beragama Kristen daripada ngurusin aktivitas keagamaan mereka sendiri? Karena orang-orang yang melakukan itu kan orang-orang yang juga beragama. Nah harusnya kan idealnya itu karena mereka beragama, ya sebaiknya urusin saja juga keyakinan mereka beragama, orang Kristen dengan imannya, mereka dengan imannya, orang Kristen dengan agamanya, orang Kristen dengan kitab sucinya, demikian pula dengan mereka dengan agamanya dan mereka dengan kitab sucinya. Tapi kok ini orang Kristen mau ibadah di rumah juga dilarang, katanya izin. Orang Kristen mau bangun gereja juga dilarang, katanya tidak setuju warganya. Nah ini bagaimana? Ini kan jelas sekali upaya-upaya untuk mempersulit
Ibadah di ruko pernah ada yang digerebek. Ibadah juga di tempat-tempat yang seperti beberapa waktu yang lalu itu ya, yang GSG teman-teman ya, di salah satu konten kita teman-teman bisa melihatnya di sebelumnya ya, itu kan apa namanya, juga ada penolakan. Lalu kemudian ada rencana untuk beribadah di mall, juga ada penolakan. Ada rencana untuk mendirikan gereja, juga ada penolakan. Jadi maunya bagaimana? Nah, ini memang menjadi PR dari para penegak hukum agar pelarangan kegiatan peribadatan ini benar-benar diberikan perhatian supaya hal ini jangan terus-menerus. Kasihan teman-teman ya. Tadi di dalam video yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini memang suaranya agak kurang jelas ya. Jadi saya berharap teman-teman memakluminya karena ini kan situasinya lapangannya lapangan terbuka ya. Jadi itu kan ada banyak suara ya, bising dari kendaraan baik itu roda 2, roda 4 yang kemudian ya ikut terekam ya, dan akhirnya kan suaranya memang agak kurang jelas ya. Tapi itu kan ada teks ya, ada teks berjalan teman-teman, ada subtitle ya di dalam video itu yang kemudian bisa membantu kita untuk mengerti dan mendengar secara jelas perihal yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tapi secara pribadi saya mengapresiasi Bapak yang berbicara ini karena beliau paham betul bahwa hak ya warga negara untuk beribadah, untuk memiliki fasilitas dalam menjalankan keimanan masing-masing. Wah, itu luar biasa teman-teman ya. Dan karena itu ya, kepada saudara-saudari saya yang Kristen, terutama para pendeta, para pemimpin organisasi, pemimpin gereja, ayo suarakan bersama-sama, jangan biarkan saudara seiman kita mengalami tindakan-tindakan intoleransi dari waktu ke waktu. Alkitab di dalam kitab Ibrani teman-teman mengajarkan bahwa ya hendaklah kita ini saling memperhatikan ya, dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan juga pekerjaan baik. Oleh karena itulah ya, kita ini nggak boleh tutup mata terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan suara, yang membutuhkan dukungan, untuk mereka pun juga bisa mendapatkan haknya dalam hal kebebasan beragama. Kita di Indonesia ini ada beberapa ya organisasi gereja yang sudah aras nasional, juga banyak organisasi-organisasi Kristen, ya lembaga-lembaga Kristen. Ya, semoga saja mereka tergerak hatinya untuk menyatakan dan mewujudkan ya kepedulian yang konkret dan solutif ya atas situasi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan juga berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, ya Pak, ini sebenarnya video ini ya hanya salah satu saja dari banyaknya tindakan intoleransi yang dialami oleh warga Bapak ya, yang dalam hal ini beragama Kristen. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang lain teman-teman ya, masih banyak lagi yang lain perihal saudara-saudara kita yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi ini. Bahkan ada yang lagi ibadah tahu-taunya datang yang memubarkan, marah-marah, teriak-teriak, nggak boleh dan segala macamnya ya. Bahkan yang mereka yang melakukannya bukan hanya warga biasa, ada RT yang pernah, ada ASN yang pernah. Nah, ini bagaimana kalau seperti itu ya. Jadi semoga video ini teman-teman juga ya menginspirasi dalam pengertiannya, membuat kita semakin lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang mengalami tindakan-tindakan intoleransi dalam berbagai macam bentuknya. Terima kasih, Tuhan memberkati.